Selamat pagi semua, selamat ibadah ya. Pagi. Selamat ibadah. Pagi semuanya, selamat ibadah. Bapak Irfan, teman-teman. Ya, selamat pagi semua. Hari Minggu, untuk kebaktian hari ini udah dimulai. Tetapi sebelumnya saya ingin ingatkan teman-teman untuk nyalain kamera dulu dan juga mengundang teman-teman yang belum datang untuk mengikuti kebaktian hari ini. Silakan share grupnya atau ingin lagi. Dan sebelum mulai, mari kita persiapkan diri dulu dan silakan bersuara tadi. Ya, selamat hari ini semua. Terima kasih dan selamat datang ke kebaktian KRI Rias hari ini. Mungkin ada yang masih sibuk dan ada pun yang sudah libur dan udah santai. Tetapi saya ingin mengapresiasi kepada kalian semua yang sudah ingin datang ke kebaktian hari ini walaupun keadaannya online dan untuk tetap balik ke rumah Tuhan dan luangkan waktu kalian untuk beribadah. Saya berharap kalian semua baik-baik saja dalam masa yang sulit ini. Seperti hari-hari lainnya, marilah kita gunakan hari ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, nyanyi bagi Dia, dan sukacita saja. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Ya,
Sebelumnya mari kita doa. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami semua hari ini. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun melalui Zoom ini. Berkatilah firman hari ini agar kami dapat mengertinya dan membuka mata kita. Dan berkatilah juga Ko Evans yang akan membawa pesan-pesannya agar akan dengan lancar dan kami pun dapat mengertinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke. Jadi kalau untuk kalian yang sudah melihat posternya, tema dari kebaktian hari ini yang akan dibawakan oleh Ko Evans akan membicarakan mengenai penyertaan Tuhan. Saya yakin setiap hari kita masing-masing memiliki pergumulan atau ketidakpastian yang membuat kita cemas dan gelisah. Apalagi di masa sulit seperti sekarang ini, maupun dari segi finansial, akademik, keluarga, ataupun pertemanan. Dan sebagai manusia kita memiliki insting untuk merasakan takut itu. Namun bagaimana kita bisa menaklukkan kecemasan itu? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita telah lakukan? Atau pada siapa yang kita telah lean on atau bersandar? Diri kita sendiri-kah atau pada Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kami masing-masing dan buka hati kita. Mari kita nyanyikan I Give You My Heart dengan hati yang bersungguh-sungguh. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Kepada Ko Evans dipersilakan. Iya, selamat pagi semua ya. Senang sekali pagi hari ini kita sekali lagi bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul ya, bersekutu, beribadah bersama. Mari ya, sebelum kita bersama-sama kita membaca, merenungkan firman, kita memohon Tuhan memberkati kita, memberikan kita pengertian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Walaupun terkadang kami tidak menyadarinya, tetapi pagi hari ini, ketika kami bangun dengan sehat, dan kami mampu untuk bersama-sama hadir di ruangan ini, membuktikan bahwa Engkau terus melimpahi kami dengan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa,
Berkati supaya kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu, dan menyimpannya di dalam hati dan pikiran kami. Kami memohon supaya Engkau menolong kami menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah hamba yang sungguh-sungguh merasa sangat lemah ini. Engkaulah saja yang menolong untuk supaya hamba boleh berbicara, membagikan hikmat dan pengertian firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi selamat pagi teman-teman. Tema kita pagi hari ini adalah tentang penyertaan Tuhan ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih lebih dahulu ini. Saya membagikan pertanyaan ya melalui form yang udah di-sharingkan di grup WhatsApp. Pagi hari ini juga tadi udah dimunculkan dan ada beberapa teman-teman rekan-rekan yang udah mengisi ya. Nanti saya sharingkan sehingga saya jadi lebih memahami apa sih pergumulan yang teman-teman hadapi ya. Baik, saya akan share screen ya. Tema kita hari ini adalah tentang penyertaan Tuhan ya. Nah, saya ngambil gambarnya ini nih ya, ada pemandangan yang bagus ya, bukit, air, lalu ada matahari yang muncul bersinar. Jadi saya mau mengingatkan kepada kita semua penyertaan Tuhan seperti ini ya. Ketika kita melihat pagi hari, matahari yang bersinar, pasti selalu ada buat kita. Sama seperti itu penyertaan Tuhan yang selalu pasti ada buat kita. Teman-teman, ayat yang akan kita baca, kita renungkan pagi hari ini terambil dari Ulangan 32 ayat ke-10. Saya bacain buat kita sekalian ya. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Teman-teman, saya mau ajak kita membaca sekali lagi ayat ini dengan versi seperti ini ya. Baca, tapi gantilah dia ini dengan namamu ya. Jadi didapatinya Evans, begitu ya, dan selanjutnya. Oke, yuk kita baca sekali lagi bersama-sama dengan mengganti menjadi bagian-bagian, dua bagian ini dengan nama kita masing-masing ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Didapatinya Evans di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya Evans dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Teman-teman, kita akan mencoba menghayati ayat ini. Saya akan men-sharingkan juga pengalaman saya ya. Teman-teman sekalian, latar belakang dari Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32 merupakan bagian ya dari penyampaian terakhir Musa kepada bangsa Israel. Jadi ketika Musa berbicara, Ulangan 32 ini merupakan bagian-bagian terakhir pembicaraan Musa kepada bangsa Israel. Dan yang menarik adalah pasal ini itu disebut sebagai nyanyian Musa. Jadi Musa itu tidak hanya pandai untuk berbicara, mengajar, berkata-kata, tetapi juga membuat syair yang dinyanyikan, yang isinya di bagian ini secara singkat bagaimana bangsa Israel mereka melakukan kesalahan, mereka berdosa, tetapi mereka diingatkan untuk tidak mengulangi lagi kesalahan mereka dan ada harapan di dalam Allah. Nah, yang penting untuk kita pikirkan pada pagi hari ini, teman-teman sekalian, saat di pasal 32 ini, bangsa Israel itu masih ada di padang gurun. Nah, inilah konteks yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Teman-teman, siapa yang pernah ke padang gurun? Ada nggak yang pernah ke padang gurun? Belum ya? Kita di Indonesia, kita nggak punya padang gurun ya.
Mungkin adanya itu agak mirip dengan padang gurun itu padang rumput ya, sabana ya, itu di wilayah timur Indonesia. Padang rumput yang luas itu ada, tapi padang gurun itu nggak ada ya. Nah, mari kita coba memahami padang gurun ya, teman-teman sekalian. Seperti apakah padang gurun ya? Ini saya coba ambil gambarnya kayak gini nih. Nah, seorang penulis ya bernama Charles R. Swindoll mengatakan padang gurun itu ada beberapa wajahnya. Maksudnya tuh kita bisa mengerti padang gurun itu dengan beberapa pengertian ya. Yaitu yang pertama pasti kering padang gurun itu. Jadi padang gurun itu pasti identik dengan kondisi yang kering. Nah, di mana kalau seperti gambar ini ya kira-kira, jadi kering sekali ya, nggak berair gitu. Pasti susah, sulit. Demikian juga yang kedua adalah tandus, gersang. Jadi pemandangannya yang ada kebanyakan adalah pasir, ya, bukit-bukit pasir, nggak hijau. Kalaupun ada hijau sedikit sekali. Walaupun sekarang di beberapa tempat di Timur Tengah itu mereka mampu untuk membuat pengairan buatan sehingga ada tumbuh pohon-pohon katanya begitu ya. Tetapi umumnya padang gurun itu memang kering dan tandus, jadi menggambarkan tempat yang sulit sebenarnya, susah bagi manusia untuk berada, hidup, tinggal di sana. Dan ketika kita berada di padang gurun, ya pengalamannya pasti sulit, ya, susah gitu, nggak gampang gitu ya. Dan yang ketiga pasti sunyi. Jadi padang gurun itu tempat yang sepanjang kita melihat itu adalah tadi pasir, bukit pasir, jarang ada orang di sana. Kalau kita lihat di film-film begitu ya, mungkin kalaupun yang ada itu ketika ada orang jalan atau unta begitu ya, hanya itu saja. Yang lain sepanjang yang kita lihat adalah pasir dan bukit pasir. Sunyi sekali, ya, sendirian. Yang mungkin terdengar adalah suara angin yang keras, yang kencang begitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi padang gurun dengan wajah yang kayak gini, ini bisa menggambarkan apa yang kita alami dalam hidup kita. Ya, kita mungkin ngalamin pengalaman yang sulit, susah, berat, ya, dan sendirian begitu. Rasanya gue doang nih yang ngalamin. Orang lain gak ngalamin yang kayak gue. Teman-teman sekalian, saya nanya ke kalian di formulir kemarin, di Google Form, apa pengalaman hidup, apa pergumulan yang kalian alami. Saya sekali lagi thank you ya, teman-teman udah isi, dan sekali lagi ini buat kami, teman-teman di pengurus ya, dan juga kami yang melayani untuk mendoakan. Jadi thank you teman-teman udah isi. Coba kita lihat apa yang teman-teman mungkin alamin ya, seperti pengalaman padang gurun dalam kehidupan teman-teman sekalian tadi. Nah, dari yang saya temukan dan dari jawaban teman-teman ya, yang pertama itu kayaknya teman-teman punya pengalaman yang sulit dan kayaknya punya kecemasan dan ketakutan tentang masa depan dan tujuan hidup. Ini yang paling banyak nih. Dari kurang lebih 25 orang yang mengisi, ada sekitar 16 orang yang menjawab ini kayaknya pengalaman yang buat teman-teman jadi pergumulan banget akhir-akhir ini. Kurang lebih ada 2 hal yang saya catat di sini. Pertama itu teman-teman rasanya punya ketakutan dalam mengambil keputusan. Ada yang tulis begini, saya takut kuliah, semakin besar tanggung jawab yang saya punya. Ada juga yang tulis, saya mesti disuruh milih kuliah atau enggak nih di saat pandemi seperti ini. Jadi ada yang memang bingung gitu, susah untuk ngambil keputusan. Karena mungkin situasinya saat ini lagi susah seperti ini di pandemi. Tapi ada juga yang memang benar-benar takut gitu tentang masa depannya, tentang tujuan hidupnya di masa depan. Ada yang nulis begini, akhir-akhir ini lagi sibuk-sibuknya ujian, sampai suka overthinking,
Teman-teman tahu nggak istilah overthinking? Tahu ya, pernah dengar ya? Sampai suka overthinking. If I nail it or not. Terkadang juga suka ngerasa takut about my future. Nah, teman-teman sekalian, saya juga jujur bahwa saya juga merasa cemas. Ada kecemasan dan pergumulan saya tentang masa depan juga dengan situasi ini. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman ngerasa ini jadi pergumulan, ini jadi ketakutan teman-teman tentang masa depan, bersyukur teman-teman datang pagi hari ini di dalam ibadah ini. Mari kita mencari bagaimana kita bisa memahami apa yang Tuhan mau katakan tentang pergumulan teman-teman ini ya. Ini kelihatannya yang pertama. Yang kedua itu ada yang menulis tentang kerohanian hubungan dengan Tuhan. Ada yang menulis bahwa justru di saat-saat kayak gini dia seringkali ngerasa bersalah sama Tuhan. Oke. Lalu ada lagi yang menuliskan banyak ketakutan, depresi, ya. Ada lagi yang menulis susah banget untuk dapat nilai yang diharapkan atau diinginkan di sekolah atau di kampus. Ada lagi yang memang bingung mau pilih jurusan dan karir ke depannya gimana setelah lulus dari sekolah. Ada lagi yang merasa punya kegagalan. Ada yang ngerasa begini, orang tuanya itu di masa pandemi gini tuh nggak bisa beradaptasi. Jadi kayaknya ngerasa orang tuanya itu justru yang malah susah, lebih susah dari dia. Dan dia nggak bisa terima orang tuanya itu nggak bisa beradaptasi. Ada yang punya pergumulan dengan kondisi keuangan keluarga, masalah finansial, ya. Ada yang punya ini mungkin lebih kecil, persahabatan, hubungan cinta, dan terakhir mengenai konsep diri. Nah teman-teman, apapun pergumulan kamu pagi hari ini dan akhir-akhir ini ya, ini pengalaman padang gurun yang mungkin tadi ya, kering, tandus, sunyi, ya. Nah teman-teman sekalian, waktu ngalamin ini semua, saya nggak tahu nih teman-teman, pernah nggak teman-teman jadi kayak gini nih? Mungkin bertanya, ada lagi yang kesehatan ya. Ada yang jadi bertanya-tanya gitu, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan ngasih aku pengalaman kayak gini? Atau ngasih aku hidup yang seperti ini? Misalkan ada yang nulis juga tentang ngalamin COVID. Saya juga kemarin didiagnosis positif COVID. Karena papa saya duluan. Saya ngerawat, akhirnya saya sendiri kena COVID. Teman-teman pernah nggak bertanya, kenapa Tuhan, aku ngalamin kayak gini? Dari pengalaman-pengalaman tadi. Mungkin sulit, nggak tahu apakah bisa kuliah atau enggak, karena situasi keuangan yang sulit. Lalu teman-teman mungkin bertanya. Atau mungkin tadi ya, merasa di sekolah sulit dapat nilai yang baik. Nggak tahu, mungkin teman-teman jadinya bertanya-tanya kepada Tuhan. Atau bahkan mikirin tentang, ini tuh mungkin hukuman dari Tuhan kali. Peristiwa ini terjadi karena Tuhan menghukum aku nih. Ini mungkin peringatan Tuhan bagi diriku. Teman-teman, pengalaman yang susah tadi, pengalaman padang gurun ini, bikin kita tuh jadi bergumul banget kan. Bikin kita jadi bertanya-tanya kan, tentang apa sih maknanya buat diri kita, buat hidup kita. Teman-teman sekalian, saya mungkin gak bisa benar-benar memahami apa yang terjadi pada diri kalian. Tetapi saya sendiri mengalami. Selama kurang lebih beberapa tahun, saya bergumul tentang karir dan pekerjaan saya. Dan buat saya, banyak sekali juga pertanyaan tentang diri saya. Ya, teman-teman sekalian, pagi hari ini dari Ulangan pasal 32 ayat 10, saya mau sharing ya dari apa yang ditulis oleh seorang penulis bernama Arthur W. Pink, ya, Arthur W. Pink. Ada 4 pelajaran yang kita bisa ambil dari Ulangan 32 ayat 10 ya. Singkat saja. Yang pertama, Tuhan mendapati umatnya. Yang kedua, Tuhan memimpin umatnya. Yang ketiga, Tuhan mengajar umatnya. Dan yang keempat, Tuhan menjaga umatnya. Kita lihat satu persatu ya, teman-teman sekalian ya. Nah, yang pertama, didapatinya dia di suatu negeri. Teman-teman sekalian,
Apa maknanya? Yang pertama ini, Tuhan itu mencari, mendapati itu menunjukkan bahwa ada usaha mencari loh teman-teman sekalian. Iya dong, kalau kita nggak nyari, kita nggak dapat, betul nggak? Ya kan? Jadi, didapatinya dia menunjukkan bagaimana Allah itu mencari umatnya. Mencari siapa? Mencari kamu, mencari saya. Teman-teman, pernah nggak kamu dicariin orang? Bukan karena utang ya. Kalau utang, kamu dicariin orang gara-gara utang, kamu mungkin jadi ngabur ya. Waduh, gue punya utang nih dicariin. Bukan karena itu. Tapi, pernah nggak kamu dicariin orang? Waktu kamu sendiri tuh nggak sadar, waktu mungkin kamu nggak berasa, tahu-tahu, ada yang nyariin loh. Ada yang mau ketemu sama kamu. Ada yang kayaknya perhatian banget sama kamu. Ada yang sungguh sekali, mungkin udah lama gak ketemu, rindu sekali dengan kamu. Nah sama seperti itu, Allah mencari umatnya. Kenapa dia mencari? Karena kasihnya. Karena rasa sayang Allah yang besar kepada kita. Teman-teman sekalian, waktu kita ngalamin pengalaman padang gurun tadi, waduh, gimana ya? Gue gak yakin nih, gue takut. Gue mesti kuliah atau enggak nih? Gue tuh bisa nggak ya lulus? Gue bisa dapat nilai yang baik nggak? Gimana nih keuangan keluarga dan sebagainya? Bikin kita mungkin seringkali jadi takut dan akhirnya kita ngerasa begitu susah sekali. Dan waktu kita susah, kita ngerasa sendirian dan akhirnya kita ngerasa kita tuh nggak dicintai. Kita tuh nggak mendapatkan rasa sayang. Tapi ketahuilah, itu salah, itu keliru. Bahwa Allah mengasihi kita. Allah justru mencari kita. Ya, teman-teman, apalagi di padang gurun itu, Tuhan mau mencari kita. Kita mungkin perlu menyadari siapa diri kita. Kita orang yang nggak layak sebenarnya. Kita nih orang yang berdosa. Nah, kita membutuhkan Tuhan. Dan waktu kita sadari itu, Tuhan akan mendapati kita. Sebaliknya, kalau kita nggak peduli, udah gue nggak peduli sama Tuhan. Gue mungkin memang susah, tetapi gue mau usaha sendiri aja, gue nggak peduli. Tuhan nggak akan mendapati kita. Respon kita penting teman-teman. Kenali siapa diri kita. Bahwa kita sungguh adalah orang yang berdosa. Kita nggak layak. Tapi Tuhan tetap cari kita. Dia menyayangi kita. Ini yang pertama teman-teman sekalian. Tuhan cari loh kamu. Betapa luar biasanya Tuhan. Yang kedua teman-teman sekalian. Tuhan memimpin umatnya. Dikelilinginya dia. Oh teman-teman sekalian. Allah, Tuhan Allah kita. Ada di sekitar kita. Pengalaman padang gurun kita bikin kita ngerasa sendirian, bukan? Teman-teman, memang di masa remaja itu kita punya kemampuan buat mikirin segala sesuatu ya, dengan kemampuan berpikir kita lalu, tapi hati-hatinya nih teman-teman, seringkali kita ngerasa cuman gue doang yang ngerti diri gue sendiri. Orang lain gak ngerti apa yang gue alamin. Papa, mama, kalian gak ngertiin aku. Teman-teman sekalian, oke. Tapi firman Tuhan hari ini mau bilang, Tuhan menggendong umatnya, memimpin mereka menuju ke jalan kebenaran demi namanya. Sama seperti seorang ibu yang merawat, mengasihi, dan menggendong anaknya. Tuhan seperti itu. Dia memimpin engkau dan saya. Walaupun kita seringkali ngerasa sendirian nih. Kita nggak menyadari bahwa Allah itu memimpin kita. Teman-teman pernah dengar nggak kisah seorang yang berjalan di tepi pantai, yang di atas pasir, yang ngerasa kok nggak ada Tuhan ya, yang ada cuman aku doang karena cuman melihat jejak kaki, cuman ada satu pasang jejak kaki aja.
Tapi kemudian dia baru menyadari bahwa sepasang jejak kaki itu adalah jejak kaki Tuhan. Kenapa? Karena dia digendong oleh Tuhan. Teman-teman sekalian, mari kita baca Mazmur 37 ayat 23 ya. Bersama-sama membaca ini, ayat ini bagus sekali. Yuk, 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Teman-teman sekalian, waktu kita ada di padang gurun, pengalaman padang gurun kita tadi, misalkan tentang masa depan, kita takut gitu, lu nanti gimana ya? Gue bisa nggak ya? Gue bisa kuliah atau enggak? Gue akan kerja nggak? Mau cari kerjaan apa? Takut gitu. Tapi tahu nggak? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya pikir hidup saya tuh di tangan saya sendiri. Aduh, kalau hidup kita di tangan kita sendiri, teman-teman. Bayangkan, ketika kita mengambil keputusan. Wah, betapa mematikannya keputusan itu kalau itu salah, bukan? Tapi tidak, ingat. Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah orang. Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Maka kita bisa, teman-teman, percaya kepada Dia. Ya, kita mungkin salah. Tetapi ada Tuhan. Kita perlu cari Dia. Iya Tuhan, aku mau Tuhan cari Engkau. Karena Engkaulah yang menetapkan langkah-langkah hidupku. Teman-teman sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan mengajar umatnya, diawasinya mereka. Oh teman-teman, Tuhan mengawasi. Teman-teman sekalian, mengawasi dengan apa? Wah, bukan dengan CCTV ya teman-teman. Wah, gimana nih kalau Tuhan mengawasi? Kalau CCTV kan itu mengawasi ya, setiap gerak-gerik ya, segala sesuatu kelihatan. Aduh, gimana ya gue? Tuhan ngawasi nih. Nggak gitu teman-teman. Bapak Arthur Wepping ini menegaskan yang dimaksud adalah Tuhan tuh mengajar kita melalui firman-Nya. Oh, puji Tuhan sekali teman-teman untuk firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan ya itu berfungsi, sangat bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik. Oh teman-teman sekalian, saya ngalamin ya, pengalamannya gini, beberapa waktu dan bahkan sering sekali, tiap kali saya punya pergumulan gitu ya, besoknya paginya ketika saya saat teduh, ayat firman Tuhan itu berbicara bagi saya. Dan seringkali bukannya saya mencari, tetapi justru firman itu sungguh nyata. Ditegur saya, diingatkan, dan seringkali paling banyak malah saya dikuatkan. Teman-teman sekalian, firman Tuhan itu sungguh nyata hidup. Pagi hari ini saya diingatkan tentang arti dari pohon kehidupan. Teman-teman sekalian, mari kita memakai firman Allah dalam pengalaman padang gurun kita. Teman-teman, kau ngerasa tadi ya, takut mungkin akan masa depanmu. Wah, kau tidak tahu. Karena memang betul, masa depan gak bisa kelihatan, betul. Dan itu bikin takut. Lalu kamu mau cari siapa? Mau cari apa? Carilah pada firman Allah. Firman Allah merupakan cara Allah mengajar kita. Karena Allah tadi mengatakan, yang menetapkan langkah orang. Maka kamu boleh yakin. Yakin kenapa? Karena ini adalah firman Allah. Kalau saya yang bilang ke kamu pagi hari ini, jangan khawatir, ya, besok kamu akan begini. Saya pasti salah, mungkin salah. Tetapi firman Allah kekal. Seperti Allah yang kekal. Maka teman-teman sekalian, mari pakai firman Allah. Pagi-pagi, ya, bangun lebih pagi sedikit, ayo buka Alkitabnya. Oke, mungkin gak bisa. Malaman sebelum tidur,
buka Alkitabnya, ya, baca firman Allah. Jangan lupa ya, PR nih, ya, nanti minggu depan ditanyain ya. Berikutnya teman-teman yang keempat, nah yang terakhir, Tuhan menjaga umatnya. Teman-teman sekalian, dijaganya sebagai biji matanya. Nah teman-teman sekalian, ini menarik sekali mengenai biji mata. Coba yang udah buka kamera, kasih lihat biji matanya. Teman-teman sekalian, kalau kita ketemuan, nanti kita bisa tes ya. Berapa lama kita bisa lihat-lihatan satu sama lain. Teman-teman tahu nggak? Berapa kali kita kedip dalam 1 detik? Nah, saya udah nyari nih informasinya nih ya. Ada yang tahu nggak? Yang tahu saya kasih hadiah deh. Ayo jawab. Tapi karena ini kita online, jangan buka Google. Ayo, saya kasih pertanyaan. Berapa kali mata kita kedip dalam waktu 1 detik? Tulis di chat. 2. Yang bener, Rik. Masa cuma 2 kali kedipnya? Teman-teman, mata kita kedip itu bisa sampai 12 kali loh. Ya, luar biasa ya. Tapi bukan itu yang paling penting teman-teman. Organ mata itu disebutkan adalah organ yang kompleks. Nomor 2 setelah otak. Jadi otak kita tuh begitu kompleks dan mata itu juga begitu kompleks. Mata itu fungsinya luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa melihat dan kita bisa belajar. Dan banyak sekali kita belajar itu dari mana? Dari mata. Ya. Tapi selain itu, mata itu juga seringkali jadi masalah ya. Karena apa yang kita lihat seringkali itu juga yang justru menjatuhkan kita. Hati-hati teman-teman sekalian. Tapi mata ini sangat rapuh sekali. Makanya kita tuh peduli sekali dengan mata. Kita nggak pengen supaya dia kena debu. Ya, dikit aja kena debu kita udah kucek-kucek matanya dan nggak tahan. Teman-teman, dijaganya sebagai biji matanya. Mau mengatakan kepada kita pagi hari ini apa? Kita kesayangannya Allah. Bahwa Allah itu pasti ya. Karena mata ya, sama seperti pastinya mata kita pasti bahwa Allah memelihara kita, menyertai kita. Ya. Teman-teman sekalian, dan tidak ada perubahan yang bisa mengubah, mempengaruhi kasih Allah. Tadi mungkin waktu saya bilang, oh teman-teman waktu ngalamin padang gurun tadi, aduh ngerasa takut ya, susah sendirian. Teman-teman pikir, aduh udah deh, ini gue doang, kayaknya Tuhan menghukum, kayaknya gue salah atau gagal, lalu udah semua yang baik mungkin gue gak akan alamin lagi. Karena apa? Karena kayaknya hidup gue tuh akan kayak gini dan sebagainya. Enggak tuh teman-teman sekalian, gak ada perubahan. Allah mengasihi kita, Allah menyertai kita. Ya, bahkan di Timotius dikatakan, waktu kita nggak setia, Allah tetap setia. Itulah Allah. Siapa Allah? Menjadi jaminan bahwa Dia menjaga umatnya. Teman-teman, Allah senantiasa melindungi. Coba lihat ayat yang ke-11 dan 12 dari Ulangan pasal 32 ini ya. Saya bacain buat kita. Ulangan pasal 32 ayat 11 dan yang ke-12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Teman-teman, sama seperti induk dari elang tersebut, Allah senantiasa melindungi, menjaga, menyertai kita. Nah teman-teman sekalian, pagi hari ini Ulangan 32 ayat 10 mengingatkan kita bahwa betapa luar biasanya Allah kita. Ia mendapati kita mencari. Ia memimpin kita. Ia mengajar kita. Ia menjaga kita. Teman-teman, kau punya begitu banyak pergumulan pagi hari ini.
Sekali lagi teman-teman sekalian, saya nggak tahu betapa besar dan betapa beratnya itu. Saya hanya bisa baca yang kamu tulis. Dan sekali lagi thank you kamu udah tulis. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam room. Ya, saya mau minta kamu untuk sharing. Ya, mungkin kamu nggak bisa sharing terlalu dalam, nggak apa-apa. Ya, tapi kamu cuma bisa cerita, oh ya saya punya pergumulan tentang sekolah, oke. Saya punya pergumulan tentang tadi ya, keuangan keluarga, atau terutama yang paling banyak yang dijawab adalah masa depan. Saya mungkin takut juga nih, nanti habis lulus mau milih apa, jurusan apa, saya bisa kuliah atau enggak, atau ada juga yang mau cari kerja. Apapun itu teman-teman sekalian. Ulangan 3, 2, 10 sekali lagi pagi hari ini, firman Allah bisa kita yakini, simpan di dalam hati kita, simpan di dalam pikiran kita. Jadikan itu kekuatan bahwa Allah sungguh layak, patut untuk dipercaya. Bahwa Dia mencari, Dia memimpin, Dia menjaga, dan Dia mengajar kita. Ya, nanti di room, nanti kamu sharing, ya, bersama-sama dengan teman lain dan bisa saling mendoakan. Ya, teman-teman ini penting kenapa? Saya juga begitu. Sampai hari ini saya punya teman KTP saya yang dari dulu, bayangin, dari tahun 91, yang hari ini saya bisa sharing ke dia. Ya, saya punya pergumulan nih. Ya, saya minta dia doakan. Dan saya juga mendoakan dia. Di KR kita punya KTP. Ya, buat kamu yang belum punya KTP atau belum ikut pembinaan, ayo ikut. Kamu bisa belajar firman Tuhan. Kamu makin ngerti. Kamu bisa sharing pergumulan kamu. Bisa mendoakan, bisa dikuatkan. Bisa saling berbagi beban. Ayo teman-teman sekalian. Kamu sendirian. Itu justru yang menjadi kelemahan. Pagi hari ini, yuk kita saling mendoakan, menguatkan satu sama lain. Ya, demikian mungkin saya stop dulu. Kita akan breakout room ya. Mari kita sebelum breakout room, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa apapun pengalaman padang gurun kami, bahwa Engkau Allah mencari kami, Engkau ya Allah memimpin kami, Engkau mengajar kami, dan Engkau menjaga menyertai kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih Bapa. Seringkali kami ngerasa sendirian, gak ada orang yang ngerti kami. Tapi firman Allah pagi hari ini menguatkan kami. Dan tolonglah kami juga untuk menguatkan satu sama lain. Untuk mendoakan satu sama lain. Supaya kami bisa saling berbagi beban. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur berdoa untuk hikmat daripada firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Ko Evans untuk firman Tuhannya hari ini. Sebelum kita breakout room, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli terlebih dahulu. Marilah kita bersama-sama, umat Allah, di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kain langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, sekarang kita seperti yang Ko Evan sudah katakan, kita sekarang akan breakout room dan sharing mengenai pergumulan kita mungkin setahun ini. Dan juga kita akan berdoa untuk teman-teman kami juga. Jadi bisa dibantu untuk breakout room-nya. Silakan ikut breakout room-nya ya guys. Sebentar ya.
Kita tunggu bentar teman-teman kami yang masih di backup room ya. Udah semua belum ya? Udah semua. Udah ya, oke. Sekarang kita ingin memberikan persembahan. Seperti yang dikatakan di 2 Korintus 8 ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi kita memberikan sedikit dari apa yang kita punya kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan itu melebihi apa yang kita sadari. Teman-teman bisa memberikan persembahan dengan cara scanning the QR code yang akan tertera pada layar sambil mengangkat pujian, kecaplah, dan melihatlah. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Ya, mari kita doa. Tuhan, terima kasih atas segala anugerah dan berkat yang Kau telah beri. Kami ingin bersyukur terhadap kesempatan ini untuk memberi sedikit dari apa yang kami miliki kepada Engkau. Dan berkatilah persembahan yang kami telah berikan agar dapat membesar ke kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, gimana guys tadi firmannya? Kalau dari aku sendiri sih, sebenarnya saya ngerasa kayak, wah, pas banget ini saya jadi liturgis dengan topik ini ya, karena pada saat ini saya ngerasa saya perlu banget diingatkan lagi mengenai perihal ini. Saya ingin sharing sedikit mengenai pengalaman saya. Mungkin teman-teman yang seangkatan saya juga merasakan kekhawatiran yang sangat hebat tahun ini dalam perihal pastinya universitas. Saya tidak tahu dengan yang lain, tapi buat saya universitas itu kayak segala-galanya. Mindset saya terhadap universitas itu kalau tidak masuk universitas yang bagus, itu literally the end of my life. Jadi setahun ini saya memiliki mindset hanya untuk fokus kepada academics. Terlebih lagi, cuma di rumah saya rasa takut dan fokus terhadap academics ini tambah meningkat pastinya. Yang sampai sebelumnya orang yang extroverted menjadi seorang yang introverted. Sampai-sampai saya suka bahkan terbangun dari tidur karena keinget salah jawab di sebuah tes. Dan saya juga panik karena teman-teman saya sudah mulai commit atau sudah tahu mereka ingin ke universitas yang mana.
dan mereka sudah punya future yang lebih tetap. Dan sedangkan saya masih bingung banget. Tetapi dalam suatu devotion atau renungan pagi yang saya pernah baca, saya ingat sekali perkataannya yang mengatakan bukan hanya do your best, tapi do your best and God will do the rest. Itu benar-benar mengikat saya bahwa wah, saya tidak sendirian dalam pertempuran ini. Dan Tuhan memiliki jalan yang lebih baik untuk saya. Jadi mengapa saya harus memiliki kekhawatiran yang sebesar ini? Saya juga teringat kembali bahwa rencana Tuhan itu sangat baik dan tidak akan selalu akan mengikuti apa yang kita inginkan. Dan juga saya juga diingatkan seperti Ko Evans yang katakan, Tuhan akan mencari, Tuhan akan mengajar kita, dan Tuhan akan membimbing kita dan menjaga kita. Dan kita tidak sendiri dalam pertempuran ini. Marilah kita ambil tekad ini dengan menyanyikan lagu God Will Make a Way dan Still. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Di belantara dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit diberikan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of earth and flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Kepada Ko Evans, silakan doa berkati. Ya, mari kita menutup persekutuan ibadah kita pada pagi hari ini ya. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur ya Bapa, firman-Mu kekal dan ajaib. Biarlah kami sungguh menyimpannya dengan senang di dalam hati dan pikiran kami, bahwa kami menjadi lebih diyakinkan saat ini kalau Engkau ya Allah ada bagi kami. Bahkan ketika pergumulan kami itu begitu kering, begitu tandus, dan bahkan kami terasa begitu sunyi, tapi kami tidak mau ya Allah hanya melihat itu, tapi kami mau melihat Engkau ya Allah yang lebih besar dari padang gurun kami. Seluruh masa hidup kami ada dalam tangan-Mu. Seluruh peristiwa yang kami alami tunduk pada perintah-Mu. Semua harus datang, tinggal, dan berakhir. Semuanya seturut
kehendak-Mu saja ya Bapa. Kiranya kami boleh mengakhiri persekutuan dan ibadah kami pada pagi hari ini dengan kami memohon berkat daripada Engkau ya Allah. Kiranya kasih daripada Engkau ya Allah kami, kasih daripada Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus memimpin menyertai hidup kami mulai dari saat ini terus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu guys. Nice. Kita bener gak sih ke timing gue? Jajan ada orang masih satu dulu kan Jajan. Oke, ya teman-teman jangan keluar dulu karena kita ada pengumuman. Karena CG hari ini pengumuman doang ya. Kan gak ada Cilina, kemarin dia minta janji ada game, tapi tidak ada dia. Oke, sebentar guys, saya persiapan dulu nih. Mana ya? Oke, sudah. Sudah, kok nih Asus ini ya? Bentar guys, saya mundur dulu. Nah, oke. Halo teman-teman, selamat datang di pengumuman pertama kita gitu kan. Teman-teman, kalau kalian tahu ini apa sih Care and Share gitu, karena Care and Share itu adalah salah satu bentuk upaya kita dari Komisi Remaja, di mana kita mau bikin apa sih guys, acara, pokoknya acara buat panti asuhan Pariliu NTT gitu kan. Masih kan mungkin beberapa kali mungkin bingung, tapi beberapa kali mungkin udah tahu NTT itu ada apa gitu. Nih siapa tahu hari bingung, saya kasih lihat dulu nih ya kira-kira gimana. Nah di NTT itu kemarin tuh ada mereka mengalami bencana yaitu banjir gitu ya, banjir besar gitu. Kalau kalian lihat sendiri di sini di berita-berita tuh udah gede banget. Contohnya ada 138 orang meninggal dan 61 orang menghilang gitu karena banjir tersebut. Banjir bandang NTT terbesar dalam 10 terakhir di provinsi itu. Tuh, di sini kalian juga bisa lihat di bawahnya ini ada orang mereka berusaha banget gitu ya dari mereka warga NTT menghadapi bencana tersebut gitu. Nah, terus hari pengumuman mau ngapain sih? Nah, teman-teman, kita dari sini kita mau menunjukkan upaya kita dari remaja, walaupun kita orang Jakarta ya, memang kita orang Jakarta, mereka NTT, tapi kita mau memberikan upaya kita gitu sebagai remaja. Nah, makanya di sini kita tadi terlalu cepat sih, nggak tahu kenapa, saya lupa kayak ganti. Dari remaja untuk remaja gitu. Teman-teman boleh juga donasi berupa uang, transfer aja, langsung scan QR sekarang nih saya kasih waktu. Ya kan siapa tahu kalian mau berdonasi langsung aja di scan QR, tapi ada aturannya guys ya. Jangan lupa dikasih note-nya NTT ya kan, di bawahnya misalkan ada tuh note-nya apa, jangan kasih banyak uang jajan gitu. Jangan kan, ganti nggak tahu siapa gitu kan. Dikasih NTT aja, lalu kasih nominal angka 1 terakhir gitu. Ini supaya angka 1 berarti bikin ATM kita jadi 99, cuman ya udahlah. Kalian kasih jajan nomor ini kode unik soalnya supaya nanti si Cici MCT ya bisa Cici gitu, Cici MCT bisa ngebedain ini buat NTT atau bukan. Lalu kalau misalnya kalian mau transfer OVO bisa. Nah, kalian bisa kalau misalnya dari BCA VA itu kan 39358 lalu nomor teleponnya belakang itu kalian bisa lihat ya kan. Nah, kalau misalnya kalian mau dari bank lain, bisa kalian lihat di bawahnya itu udah ada tuh BCA-nya apa, Mandiri 6001, lalu ada BNI 874, itu kode uniknya guys ya kalau kalian sering pakai virtual akun. Ntar saya agak ini. Lalu kalau misalnya kalian mau donasi berupa snack atau alat tulis, atau misalnya kalian mau kasih alat-alat yang masih layak dipakai ya, misalnya jangan yang kasih pensil, memang pensil terus kasih sekecil ini, enggak gitu, jangan. Nanti gak guna kan, nyampe sana juga hilang jangan gitu. Jadi karena boleh aja kirim ke alamat di situ. Nih, nomor 9 Jalan Kerendang Pulau 3 gitu ya. Atas nama Vanesia Magdalena, nomor telepon sudah ada di bawah sana. Lalu via JNE atau JNT juga boleh sama, itu udah ada alamatnya lengkap, ada kode posnya, dan juga ada namanya juga sama. Jika ingin mengirimkan donasi berupa snack dan auto, selalu konfirmasi ke Magda dulu ya, thanks katanya. Ini PPT soal dari dia. Ya karena langsung boleh aja kontak ke Cimagda, mau dari sini, mau dari Instagram, mau dari WhatsApp, mau dari Line juga kalau misalkan ada, kontak aja gitu ya. Nanti bilangnya kodenya ada passwordnya gitu kan, untuk NTT gitu ya, bukan ya. Oke, nah teman-teman, tapi nggak cuma donasi aja.
kalian mau ikut acaranya, boleh aja daftar langsung ke bit.ly/kegiatan NTT gitu. Kalian langsung aja ini ke linknya. Ini saya kasih tau aja hanya 25 orang guys. Hanya 25 orang slotnya. Kalian boleh ikut daftar. Acaranya ngapain aja, nanti kita bakal diskusi setelah kalian udah daftar. Iya bener gak sih? Iya, jadi kalian langsung aja join. Itu acaranya untuk anak-anak di Panti Asuhan NTT juga. Jadi, kalian boleh save linknya. Ini di sini bit.ly/kegiatan NTT. Sabar, masih ada satu lagi guys ya. Ntar saya next dulu ya. Nah, oke, di sini ada ayat-ayat gitu ya. Dan janganlah kau lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. It's not how much we give, but how much love we put into giving. Mother Teresa. Kalau kalian nggak tahu Mother Teresa, cari aja di Google. Saya tahu kok, tenang. Oke, teman-teman. Jadi sabar, saya share screen lagi nih. Saya mau kasih lihat kodenya, siapa tahu kalian masih mau lihat sebentar ya. Saya mau kasih lihat kodenya. Sekali lagi, jadi kalau misalnya kalian mau donasi, boleh langsung kalian men-scan QR, atau kalian transfer OVO juga boleh, itu udah ada kode banknya juga, atau kalian mau kirim barang juga boleh. Jadi teman-teman, mungkin itu pengumuman pertama ya, jadi kalian boleh banget untuk ikut juga dengan cara kalian tinggal daftar gitu acaranya ya. Hanya 25 orang, ingat guys, hanya 25 orang, slot terbatas. Oke, kayaknya segitu dulu kali ya untuk pengumuman. Oke, sebelumnya ada yang mau pengumuman lagi mungkin? Ada yang belum kontak saya buat pengumuman? Atau join grup WA KR untuk info KR, klik langsung. Nah itu juga udah ada, kalian boleh langsung, itu juga ada nomor Cimakda, ada nomor bla 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 di sana gitu. Donasinya sampai 28 April, hari Rabu malam. Jadi di luar dari itu kami tidak akan kalian mungkin kita balikin gak sih? Enggak ya, jangan ya. Kita gak bakal balikin, bingung juga gitu. Rp1 gimana cara balikin ya? Oke, jadi teman-teman ingat ya, ini donasi hanya sampai Rabu malam ya, karena kita besoknya mau persiapan gitu. Oke, ada pengumuman lagi sebelumnya? Mungkin kalau ini nggak ada ya. Oke, teman-teman thank you buat telah mengikuti kebaktian hari ini juga. Thank you juga buat Ko Evan, saya udah bawakan khotbah ya hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri, kita mau sama-sama buka kamera dulu. Kita mau sama-sama foto. Yuk buka kamera. Ayo buka kamera guys. Ya buka kamera guys semuanya. Buka kamera, kita mau foto-foto dulu bareng-bareng. Lihat ke Cinau kan. Itu mantap banget backgroundnya kan di Bandung gitu. Saya mah backgroundnya tembok aja Ci. Saya. Ya, saya juga OT Bandung habis ini ya enggak ya. Oke, ada apa Odi yang kamera. Oke, itu ada info lagi tuh. Jangan lupa ini ada KTB guys sama P3K. Iya, jadi sebenarnya alasan saya nggak bawa game karena P3K harus bawa game hari ini ya guys. Saya belum siapin buat CG jadinya. Oke. Lalu ada BL-nya kamera Andre Hana. Andre. Itu misalkan Andre Hana Cinau. Kali ini berdua doang. Cinau sedang pergi keluar. Lalu oke, saya nggak bisa on cam kok, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita foto aja kok, Ko Edi. Boleh, saya minta tolong Ko Edi. Hitung ya kok. Ko Edi mana? Ko Edi? Oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman thank you buat hari ini. Tetap sehat ya teman-teman ya, jaga kesehatan karena banyak juga di lingkungan saya yang banyak sakit. Jadi teman-teman stay healthy. See you on next week. Happy Sunday guys. Bye bye. Happy Sunday. Makasih semuanya. Bye bye. Selamat hari Minggu semuanya. Bye. Selamat hari Minggu.